saya Ruby Herman. Saya Sinta Septiana. Yes. Kali ini kita mau ngebahas tentang ada satu kasus nih ceritanya. Sebentar ya, saya mau bacain dulu. Sekali lagi topik ini adalah Anda bertanya, kami menjawab. Iya, of course. Kami ya mudah-mudahan bisa memberikan solusi. Iya, betul. Bukan So Dewi ataupun So Rita ataupun So Sorry. Ya, kisah pertama nih datang dari namanya, kebetulan nggak mau disebut, jadi. Oh, namanya nggak mau disebut. Iya. Lalu nggak mau disebut. Jadi dia mau cerita nih. Oke, jadi dia cerita tuh gimana, dia patah hati. Patah Nah, hati. jadi tuh dia udah pacaran sama cowoknya nih. Ini Oke. cewek nih cerita. Jadi Oke. dia udah pacaran sama cowoknya itu sekitar 3 tahun. 3 tahun pacarannya. Betul. Oke. Nah, 3 tahun itu ternyata kemarin tuh udah kayak sempat ngomongin nikah. Oh, udah persiapan nikah. Iya. Jadi, Ngomongin. Iya. Jadi dia bilang, "Hai Kak, saya mau cerita nih. Iya. Saya punya pacar, namanya Mr. X. Mr. X. Kita udah pacaran selama 3 tahun. Oh, Ya. so long. Dan di saat kita mau merencanakan tentang pernikahan, nggak sengaja saya buka handphone pacar saya, Oh. dan saya nemuin tuh satu chatting yang menurut saya udah nggak wajar gitu. Namanya itu nama cowok, katanya nama cowok loh. Oke. Iya, Oh, gitu. oke. Dan ternyata saya tuh iseng, saya coba save nomor dia, Iya, dan oke. saya coba telepon katanya. Ternyata yang angkat cewek. Oh, pintar. kreatif Anda banget hebat. loh. Anda hebat. Luar biasa loh ada Mr. X loh. Mr. X Anda hebat. Jurus Saya- Anda merupakan di kitab ada. Iya. Saya sedih banget nih Kak. Iya, iya. Saya ngerasa saya tuh Dikhianati, Iya, gitu ya. saya putus asa banget. Oke, oke. Di satu sisi keluarga kita udah saling mengenal. Oh, Ya, karena kan dia tadi yang Udah tadi 3 dia tahun bilang, juga ya? iya udah 3 tahun. Mungkin ya saya juga udah merencanakan untuk menikah. udah ketemu keluarga ya. Betul, udah meet betul. up. Nah, tapi dengan berat hati saya harus putus karena saya nggak bisa gitu. Saya harus mengorbankan perasaan saya. Iya. Ya, which is terus sih saya bilang bagus ya. Nah, gimana sih Kak cara untuk bisa move on? Dia tanya. Nah, ini kayaknya ini semua nih pertanyaan gitu ya. Gimana sih buat kita bisa move on gitu? Gimana Bisa sih? move on, oke. Gimana sih buat ngelupain pacar kita yang lama gitu? Oke. Oke, Miss yang nggak mau disebutin namanya nih, kita coba kupas ya dari sisi wanita dan dari sisi Oke. pria nih nanti. Kita akan lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Karena kenapa? Setiap individu memiliki sudut pandang berbeda. Gitu. Tentunya dari gender kita juga punya sudut pandang yang beda ya. Iya. Ini Iya, tips berdasarkan saya dari sisi sudut pandang wanita. Nanti juga kita akan tanya nih ke Pak Ruby gitu. Dari Yes. sisi cowok tuh gimana sih? Gitu. Nah, untuk kamu yang susah move on, yang memang udah pacaran lama atau yang belum mendapatkan pacar tapi ngejar seseorang gitu kan, gimana sih buat move on dari orang itu gitu? Ada beberapa tips. Yang pertama, kamu harus percaya diri. Kamu harus merasa diri kamu itu cantik. Untuk cewek nih ya, kamu harus merasa diri kamu cantik. Diri kamu tuh pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu sih yang menurut aku penting gitu. Ketika kita pede, kita merasa kita tuh pantas bahagia, kita tuh nggak akan wasting time gitu, menyia-nyiakan waktu untuk nunggu something yang nggak pasti, untuk patah hati, untuk bersedih lama-lama. Iya. Sedih itu memang sifat manusiawi sih ya, boleh sedih, tapi jangan sampai kita terpuruk gitu. Iya, iya. Kita harus ada titik di mana, oh kita harus bangkit nih, kita harus nunjukin kalau kita tuh bisa gitu. dan kita harus bikin dia tuh nyesel gitu tinggalin kita. Oke, iya, iya. Gitu, atau dia tuh nyesel nggak dapet kita. Iya, iya. Kayak gitu, itu tips nomor 1 kalau menurut saya. Tips nomor 2 ya, kita harus explore diri kita. Jadi bukan berarti dengan kita patah hati, kita ngerasa oh gua putus asa deh, kerjaan juga jadi terbengkalai, pendidikan terbengkalai, apalagi buat anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah nih ya. Itu jangan sampai tuh semua berantakan gitu. Karena betul. dia itu nggak seberharga itu gitu. Itu yang harus kita tanamin di diri kita. Dia tuh nggak sehebat itu yang bisa bikin kita tuh jadi harus sejatuh ini gitu. Iya. Ya, itu 2 tips yang menurut saya ya. Dan menurut Pak Ruby ini gimana? Oke, kalau dari sisi cowok nih, cowok mungkin gampang move on. Oh ya? Mungkin, tapi beberapa tipe-tipe cowok tergantung beberapa cowoknya juga.
mungkin, tapi kalau udah apalagi yang udah mau persiapkan pernikahan kan, apalagi udah 3 tahun, ya mungkin secara hubungan, secara kualitas hubungan juga udah bagus ya kan. Tapi kan karena satu dan lain hal yang menyebabkan ya gagal. Dan juga tips dari move on dari saya yaitu pertama yaitu Anda harus sadar bahwa ya Anda punya potensi dan masa depan yang lebih baik. Oke. Ya kan, karena kalau dulu orang bilang kan patah satu tumbuh 1000. Jangan tumbuh 1000 sih. Luar biasa ya. Iya, jangan tumbuh 1000 juga sih. Sendiri juga Iya, sih, nanti pusing. Ya, jadi Anda harus sadar bahwa it's okay lah. Yang the best is yet to come. Ya kan, jadi mungkin ada yang terbaik lagi yang disiapkan, yang Tuhan siapkan untuk Anda. Ya kan, jadi kuncinya ya udah it's okay. Let it go. Kayak lagunya Frozen, let it go. Itu tips-tips pertama ya. Oke. Itu banyak banget kayak tipsnya udah. Iya, oke. Terus gimana lagi? Terus yang kedua yaitu dengan Anda mungkin tadi dikecewakan ini, yaitu Anda harus keluar dari zona itu. Ya, jadi Anda harus keluar dari zona itu dan Anda harus yakinkan diri Anda bahwa Anda ini kan, kalau tadi kita ngomong cewek kan, Anda ini cewek cantik ya kan, terus ya pasti kan Anda berkarya. Jadi bangun dulu kepribadian terus kepercayaan diri ya, gitu ya Pak ya? Iya, karena cowok tuh banyak suka sama cewek-cewek yang smart. Oke. Wah, ini dapat tips baru nih. Jadi gimana sih cara memikat cowok juga bisa ya? Bisa juga ya. Oke. Cowok-cowok kan seneng sama cewek yang smart, untuk itu juga yang nggak cuma cantik doang gitu. Oh, jadi sebenarnya fisik itu bukan nomor satu ya? Iya, kalau menurut saya bukan, nggak tahu yang lain. Oke. Iya, kalau menurut saya nggak. Jadi ini kita lebih ngomong ke pasangan hidup lah ya. Jadi makanya kenapa that's why cari yang smart. Jadi jangan pernah ngerasa minder gitu, tapi kita harus lebih kembangin diri ke arah smart itu ya Pak. Iya, jadi Anda harus tadi kan Sinta bilang juga bangkit, benar saya bilang bangkit. Jadi Anda harus berkarya. Ya, jadi cari kesibukan baru, aktivitas baru yang membuat Anda jadi exciting. Ya kan? Karena tadi kan kalau Anda bergumul, Anda cuman, aduh kenapa nasib gue diputusin gini, kenapa, bukan diputusin, kenapa harus putus gitu kan. Tapi it's okay, jadi Anda harus keluar dari zona tersebut. Jadi keluar dari pergumulan Anda, keluar, gimana caranya keluar, yaitu Anda mungkin ngomong di kaca, you are good, you are great gitu kan, Anda bisa ngomong di kaca. Terus juga mungkin ubah pattern pola, misalnya biasanya kalau pacaran makannya di mana gitu. Kalau bisa jangan makan di situ. Makan. Jadi lebih menghindari lah ya tempat-tempat yang biasa kita datang sementara ini lah ya. Sampai kita beneran merasa kita sudah bisa menerima gitu. Iya, sampai kita merasa udah menerima. Terus biasa kan mungkin Sabtu Minggu biasanya kan ada temen nih. Iya, betul. Iya kan. Ini saya ngomong tipsnya nggak beraturan nih ya. Iya. Ini jadi buat yang putus, buat yang sudah move on, buat yang masih single gitu kan. Iya, bisa juga. Bisa semua ya. Betul juga, bisa juga. Jadi ya biasanya Sabtu Minggu kan bingung nih, biasanya perginya berduaan tuh, ya kan. Oke, mulailah bergaul bersama komunitas-komunitas positif. Ya dong. Mungkin bikin arisan bisa juga. Mungkin ada lagi yang sesuai hobi Anda bisa juga. Setuju banget sih untuk yang hobi itu. Jadi yang hobi ya. Iya, kita bisa menggali hal positif di diri kita. Jadi kita jangan cuma hello man gitu. Jadi bukan dunia lu bukan cuma cowok atau dunia lu bukan cuma cewek doang gitu. Jadi banyak yang kita bisa explore dan itu kadang bisa menghasilkan loh. Jadi misalnya kita tuh orang yang kreatif ya, kita bisa bikin sesuatu yang dari bukan apa-apa menjadi sesuatu yang bagus, yang bisa dijual gitu kan. Dan kebetulan sekarang kan medianya banyak ya Pak ya. Yes, betul sekali. Salah satunya YouTube ini. Betul, di YouTube, media sosial gitu. Kita bisa coba kita jual produk yang kita buat gitu. Jadi nggak perlu lah buang waktu untuk mikirin hal-hal yang kayak nggak penting ya Pak ya. Yes, karena saya percaya bahwa nanti pasangan itu akan mendekat sendirinya ya, secara langsung ya. Walaupun kayak nggak dekat tapi tengah hasil ada aja. Dengan Anda menciptakan sebuah peluang-peluang ya, koneksi baru, ketemu teman baru, kenal orang baru lagi kayak gitu. Oke. Lalu saya apa lagi? Kalau menurut saya lagi nih ya, kita tuh harus ya benar tadi mendekatkan diri ke Tuhan, ke family. Itu penting banget loh. Karena kenapa di saat kita jatuh, di saat kita ngerasa down, sedih, apalagi tadi buat si Miss X ini gitu kan.
no name ini kan, dia ngerasa, pasti saya sih ngerti ya, saya sebagai cewek gitu, saya sebagai wanita, saya coba tempatkan diri saya di dia, pasti saya ngerasa tertipu banget gitu. Jadi buat apa 3 tahun pengorbanan, 3 tahun mengupayakan yang terbaik gitu kan, 3 tahun berusaha setia gitu, ternyata dikecewain dengan kayak gitu aja. Nah buat para cowok-cowok nih, kalian tuh jangan selalu berpikir hubungan itu hanya sebatas mainan gitu. Jadi kalian juga harus berpikir saya kena juga ya berarti ya. maaf nih ya Pak ya. Iya. Jadi harus berpikir ya kalau kita di posisi dia itu gimana gitu. Jadi komitmen itu memang nggak mudah. I feel you. Jadi sebelum berkomitmen ya, itu kita harus mantepin diri dulu nih. Kita udah bisa belum komitmen? Kalau enggak ya jangan gitu. Dibanding kayak gini gitu. Karena saya ngerasa pasti ini Miss No Name ini sedih banget nih Pak. Iya, sedih. Iya, move on-nya tuh pasti susah. Saya tahu yang dia harus pasti tahap pertama ngurung diri di kamar. Oh iya. Gitu. Terus dia harus liatin foto-foto masa lalu. Aduh. Iya. Jadi harus delete ya. Itu poin penting juga. Delete semua kenangan. Foto-foto berdua ini. Hapus. Bertiga mungkin. Bertiga ya hapus juga ya. Kalau nggak di crop aja di delete sebelahnya gitu. Jadi untuk media sosial masih temenan juga saya rasa menurut saya di blok dulu aja. Oh, sampai gitu, jadi istirahatin hati kita, Pak. Oh, istirahatkan hati. Ini Betul. bahasa bagus ya, istirahatkan hati ya. Karena kalau ketika misalnya nih nanti kita masih temenan nih, terus kita lihat dia posting nih sama cewek lain nih, itu sakit banget gitu rasanya kayak. Jadi mana? Pak. Jadi makanya lebih ke yang kita coba bangun di diri kita dulu, bangun di sekeliling kita harus pede dan jangan cari pelarian ya. Jadi jangan pernah berpikir kita putus nih kita harus dapat pasangan baru, enggak. Kita harus benahi diri kita dulu. Pasti kan ada salah di dua sisi ya. Dan saya juga nggak pure menyalahkan Mr. X ini. Saya nggak tahu gitu kan kehidupan mereka situasi seperti dan apa, kondisi betul. Gimana, ya? Hubungan mereka seperti apa. Lebih kita introspeksi diri dulu. Kita lihat salahnya kita apa sih, kurangnya kita apa sih, gitu. Kita perbaiki diri dulu, baru nanti kita coba mulai lagi. Gitu. Itulah tips yang menurut saya harus Miss No Name ini lakuin gitu. Gimana nih Pak Ruby, ada saran lagi Pak? Ya menurut saya ada juga banyak orang yang fokus di kerjaannya juga tadi kan. Ya fokus di kerjaan juga bagus kan. Karena akan ada prestasi, Anda akan diedifikasi. Bahasanya motivasi banget. Mungkin kalau cowok lebih kayak gini kayak sukses itu nanti cewek ngantri, biasanya gitu. Oh iya banget. Jadi tuh jangan khawatir gitu, maupun cewek maupun cowok tuh kita pembuktian diri lah. Yes, betul sekali. Gitu deh. Di saat kita sukses semua juga ngantri. Iya, semut pun ngantri. Jadi kita tinggal pilih nih yang mana nih yang terbaik. Iya, seleksi itu. Betul, seleksi. Ya gitu. Jadi lebih ke yang lihat tadi lah Pak Ruby bilang gitu, lebih bangun kepercayaan diri dulu, terus sibukin diri sendiri gitu. Lebih tadi sih saya setuju banget tuh. Jadi pembuktian dalam karir ya. Iya. Jadi kita harus sukses dulu nih. Buat cewek, buat cowok juga kita harus sukses. Jadi jangan pernah berpikir putus itu malah jadi kita down. Enggak. Putus itu jadi kita pembuktian diri. Oh, kita tuh bisa. Iya, jadi selalu masih ada harapan ya. Betul. Selalu masih ada harapan, tinggal kita gimana bisa bangkit dan bersinar. Betul. Bangkit dan bersinar sesuai dengan tema kita, Rise and Shine. Jangan lupa nih ya, yang mau denger tips-tips berikutnya nih. Di program Anda bertanya, kami menjawab. Betul. Jadi bisa nanti hubungi ke nomor telepon, nanti kami catat di bawah sini ya. Jadi nanti, buat yang mau konsultasi boleh gitu. Iya. Boleh. Oh, saya punya cerita ini gitu, atau bisa email. Oh iya betul. Betul. Jadi nanti kita di sesi berikutnya kita bisa ya, lebih ya. Bisa coba kita kasih saran gimana caranya untuk menghadapi masalah itu gitu. Atau kan kalau Anda ada saran juga boleh tulis di komen. Boleh di komen. Siapa tahu teman-teman punya saran juga buat si Miss No Name itu tadi. Boleh. Siapa tahu teman-teman ada saran yang lebih baik, mungkin lebih memotivasi, menginspirasi dan sisi lainnya. Silahkan bisa ditulis di komen. Jadi untuk Miss No Name jangan sedih ya. Kamu tuh cantik, kamu tuh berhak mendapatkan kebahagiaan dan kamu berhak mendapatkan yang terbaik. Yes. Dan untuk Mr. X ini semoga Anda beruntung ya. Nih pahitan. Jadi jangan lupa nih ditonton terus di subscribe ya. Yes, jangan lupa untuk nonton terus video YouTube di Ruby Herman,
channel baru ada di sini nih ya. Iya, betul. Program betul. ini baru ada di sini. Betul. Anda bertanya, kami menjawab. Oke. Kami memberikan solusi, bukan janji. Semoga bermanfaat untuk Oke. kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap berkarya tadi kan. Iya, betul. So yang tagline tetap berkarya, kreatif, rise and shine. Oke, bye. Oke, bye-bye semua, sukses. Bye.